Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan ala sairi syuhuri sayyidan wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa hudan wa rahmatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu afwalana. Hadirin hadirat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang patut kita ucapkan dengan anak lisan kita kecuali dengan mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini, pada bulan yang amat mulia ini, bulan yang amat dirindu-rindukan ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada dia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Maka untuk membalaskan rindu kita kepada dia, tak ada kata lain kecuali mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan ini, bulan Ramadan, amat dinanti-nanti umat muslim, amat ditunggu-tunggu oleh orang-orang muslim, orang-orang soleh, orang salafus soleh, amat dinanti-nanti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan ini merupakan bulan satu-satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Dan pada bulan ini merupakan pertama kali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Qur'an pertama kali turun di bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan ini pada satu malam terdapat, apabila kita melakukan ibadah di malam itu, kita mendapatkan kebaikan seperti keutamaan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW sejak lama, sejak 60 hari sebelum masuk bulan ini, Nabi SAW sudah menyebutkan, sudah merindukannya. Apa kata Nabi SAW? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sejak 60 hari sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi SAW sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini penuh berkah, begitu banyak kebaikan-kebaikan. Awaluhu rahmah. Awal daripada bulan Ramadan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Dan pertengahan bulan ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhir dari bulan Ramadan ini merupakan pengampunan dari api neraka. Maka bulan ini dinamakan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan bulan ini merupakan apabila kita melakukan ibadah, maka akan diganjar berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini dinamakan dengan Syahrul Ibadah, bulan-bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan amalan-amalan ibadah yang utama di bulan Ramadan. Yang pertama, dengan kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita, memperbanyak sholat kita. Dan apabila kita di luar bulan Ramadan ini tadi, kita melakukan sholat hanya 5 waktu saja yang wajib-wajib, kita tambah di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini merupakan suatu madrasah, seperti sekolah. Seperti sekolah mengajari kita, mendidik kita, menempah kita 30 hari. Untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadinya kita sholat 5 waktu saja, di bulan Ramadan mulailah kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat duha, memperbanyak sholat-sholat wudhu, memperbanyak sholat-sholat tarawih, dan pada malamnya kita tutup dengan sholat witir. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan utama yaitu dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Dengan apa kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ini? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan tadabbur Al-Qur'an, dengan tadarus Al-Qur'an. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini tidak sampai menghatamkan Al-Qur'an minimal sekali di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, yang ketiga, amalan utama di bulan Ramadan ini untuk beribadah adalah dengan berinfak. Nabi SAW ketika di luar bulan Ramadan, Nabi SAW amat gemar untuk berinfak, bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Nabi tambah banyak mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa walaupun dengan si biji kurma, dan hanya sehirup air, maka akan diberikan ganjaran sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala tersebut. Begitu amat banyak berkah di bulan Ramadan ini. Maka daripada itu, jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan momentum-momentum yang amat dinanti-nanti wali-wali Allah. Bahkan wali-wali Allah yang lama menunggu bulan Ramadan ini, banyak yang tidak mendapatkan kebaikan. Apalagi kita yang fakir, yang penuh dengan dosa. Jangan sampai bulan Ramadan ini tidak sampai bisa memperbaiki diri kita. Bagi siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, maka niscaya amat sulit ketika dia membuat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Mengapa? Karena dia tidak merasakan kerinduan yang amat berat kepada bulan Ramadan. Mengapa dia tidak rindu dengan bulan Ramadan? Karena dia tidak tahu fadilah keutamaan bulan Ramadan. Maka kita baca-baca lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kita baca lagi sejarah-sejarah bulan Ramadan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah, dan ada di dalam kalam-kalam ulama. Untuk apa? Untuk mengikat hati kita agar selalu rindu kepada bulan Ramadan. Maka daripada itu, semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Yang sudah istiqomah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum istiqomah, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan lancar kebaikan-kebaikan yang akan datang. Apapun bila kita mati hari ini, tak sampai bulan Ramadan ini akan datang berikutnya, hati kita sudah tenang. Mengapa? Bulan Ramadan ini sudah mendapatkan kebaikan. Dan apabila kita belum dapat kebaikan-kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Kuliah Ramadan.